Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk melangkahkan kaki kita menuju Masjid Baitul Jannah yang kita cintai ini. Baitul Jannah, rumah surga Allah Subhanahu wa taala yang semoga demikian hakikatnya menjadi pintu bagi orang-orang yang ingin masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke surga Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menegakkan ibadah yang mulia, ibadah yang berpahala sangat besar, yaitu menegakkan salat Jumat berjamaah. Tidak lupa salat dan salam kita berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda kita, Nabi yang begitu kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri beliau, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan semua pengikut beliau yang menapak tilasi jejak beliau hingga hari pembalasan tiba. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita belajar ilmu agama, duduk di majelis ilmu agama, mendengarkan khutbah Jumat dengan saksama dalam rangka belajar ilmu agama agar kita tahu perintah Allah untuk kita kerjakan, agar kita tahu larangan Allah untuk kita tinggalkan. Karena itulah hakikat ketakwaan, dan takwa adalah sebaik-baik bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa zadawat wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kalian dan seindah-indah bekal menjumpai kematian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 15 abad yang lalu, tepatnya di tahun ketiga Hijriah, terjadilah sebuah perang dahsyat antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy kota Mekah yang terjadi di padang Uhud. Tepatnya di tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal, sebuah perang besar, karena perang ini adalah dendamnya orang-orang Quraisy Mekah yang kalah di perang Badar. Mereka mengerahkan 3.000 pasukan, sedangkan kaum muslimin hanya 1.000 pasukan, 1:3. Akan tetapi perang ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal kancah terjadi pertempuran, kaum muslimin meraih kemenangan. Akan tetapi ada beberapa sahabat yang mulia yang khilaf, yang mereka melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan turun dari Bukit Ainain atau Bukit Rumat apapun yang terjadi.
ketika mereka melihat musuh sudah pergi, harta-harta ganimah peperangan mulai berhamburan, mereka mengira peperangan sudah usai. Mereka pun turun dari bukit yang kata Nabi jangan pernah turun apapun yang terjadi, dan itulah menjadi sebab awal malapetaka. Karena satu perintah Nabi yang ditinggalkan, Khalid bin Walid yang melihat celah bukit yang sudah sedikit tinggal orangnya diserang balik, counter attack oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir, sehingga kaum muslimin gagal meraih kemenangan di perang Uhud. Ibnu Qami'ah seorang kafir membunuh seorang sahabat yang mulia, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Dan Mus'ab memiliki postur yang sama dengan Rasulullah, sehingga Ibnu Qami'ah menyangka dia telah membunuh Rasulullah. Dengan tertawa, dengan riang dia mengatakan, qataltu Muhammadan, aku telah membunuh Rasulullah, aku telah membunuh Rasulullah, aku telah membunuh Muhammad. Dan hal itu membuat para sahabat bersedih. Berita dusta, berita hoaks tersebar dan melemahkan semangat juang kaum muslimin. Meskipun sebagian sahabat menyadarkan mereka, kita berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Rasulullah wafat, kita terus berperang sampai titik darah penghabisan. Dan ternyata benar berita tersebut adalah hoaks, berita dusta. Kaum muslimin kembali berperang, meskipun demikian mereka sudah gagal meraih kemenangan di perang Uhud. Dan berita kematian Nabi Muhammad ini sampai ke kota Madinah. Orang-orang di kota Madinah, terutama kalangan perempuan dan wanita-wanita yang tidak ikut perang, mereka ditimpa dan dilanda kesedihan yang luar biasa. Ada seorang wanita luar biasa. Ketika itu rombongan kaum muslimin pulang dari perang Uhud. Ditanya satu persatu, bagaimana kondisi Rasulullah? Karena mereka mendengar berita kematian Rasulullah. Baik, insya Allah. Ibu, suami ibu telah meninggal di perang, suaminya meninggal. Tapi dia bertanya, di mana Rasulullah? Ibu, mohon maaf, bapak ibu telah meninggal. Dia mengatakan, di mana Rasulullah? Suaminya meninggal, ayahnya meninggal. Kemudian, wahai ibu, saudaramu pun juga meninggal. Dia bertanya, di mana Rasulullah? Dia nggak peduli suaminya meninggal, dia nggak peduli ayahnya meninggal, dia nggak peduli saudaranya meninggal, asalkan dia bisa memastikan hidupnya Nabi SAW yang beliau cintai. Ketika melihat Nabi SAW datang, hilang sudah rasa kesedihan, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Semua musibah selain kehilangan dirimu, semua musibah selain wafatnya dirimu, semua musibah selain wafatnya dirimu adalah sederhana, kecil. Meninggal orang tua kita kecil, meninggal saudara kita kecil, meninggal istri kita kecil dibandingkan dengan meninggalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat Jumatnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara tentang cinta Rasulullah, tentang mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita berkoar-koar mencintai Nabi, berbusa mulut kita mengaku kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita tidak pernah membuktikan sedikit pun cinta kita kepada beliau. Sedangkan bukti cinta itu dibutuhkan untuk mengatakan cinta. Karena sekedar mengaku cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, semua orang bisa mengaku cinta kepada Nabi. Sebagaimana pepatah mengatakan, kullun yadda'i wasalan bil Laila wa Laila la tukiru bizaka. Semua mengaku punya hubungan spesial dengan Laila, tapi Laila tidak pernah mengakuinya. Dan Nabi SAW adalah manusia yang wajib kita cintai bagi seorang muslim maupun muslimah. Yang kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian, hatta akuna ahaba ilaih, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai.
min walidih, dibandingkan orang tuanya sendiri, dibandingkan ayah dan ibunya sendiri, wa waladih, dan dibandingkan anak mereka sendiri. Putra putri yang merupakan belahan jiwa kita, seharusnya Nabi lebih kita cintai dibandingkan keduanya. Kita keluar bekerja, membanting tulang, memeras keringat untuk menafkahin anak istri kita, Rasulullah jauh lebih kita layak untuk kita cintai dibandingkan yang selainnya. Wan nasi ajmain, dan semua manusia. Bahkan ketika Umar ibn Khattab mengatakan, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, anta ahabu ilayya illa min nafsi, engkau adalah orang yang paling kucintai kecuali dibandingkan dengan cintaku kepada diriku sendiri. La ya Umar, tidak wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku pun lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Kemudian kata Umar bin Khattab, al-an ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau jauh lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Inilah cinta. Ada seorang sahabat Zaid bin Dathinah yang beliau ditawan di medan perang, ditawan dan hendak dihukum mati. Datang Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir. Zaid, apakah engkau mau bertukar tempat? Engkau di rumahmu bersama istri dan anak-anakmu, sedangkan Muhammad menggantikan tempatmu di sini untuk kami penggal lehernya. Dia mengatakan, demi Allah, aku di sini, ya, dan aku di hadapan Algojo yang akan membunuhku, itu lebih aku cintai dibandingkan Nabi tertusuk satu duri sedikit pun. Aku nggak rela. Lebih baik aku mati dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertusuk duri meskipun cuma sedikit. Sedangkan kita yang mengaku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak peduli dengan beliau. Dan bukti yang terbesar cinta kepada Rasulullah adalah dengan mengikuti, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan tauhid, mengancam keras azab siksa orang yang berbuat syirik, orang yang datang ke kuburan meminta-minta, Nabi keras kepada mereka. Orang yang memakai jimat, Nabi keras kepada mereka. Orang yang percaya ramalan bintang, Nabi keras kepada mereka. Orang yang percaya dukun, datang ke dukun, Nabi keras kepada mereka. Sedangkan banyak di antara kita mengaku cinta, tapi mereka sering datang ke kuburan meminta-minta, ke dukun, ke paranormal, percaya jimat dan semisalnya, padahal Nabi melarang keras sahabat dari hal-hal seperti ini. Itukah cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi melarang keras seorang sahabat untuk meninggalkan sholat, sedangkan kita sholat cuman sholat Jumat dalam sekali sepekan, atau sholat kita bolong-bolong mengaku cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi di ujung kehidupannya beliau pingsan 3 kali untuk menegakkan sholat Isya berjamaah di masjid. Pingsan, bangun lagi untuk sholat. Enggak pernah beliau tinggalkan sholat sekalipun. Sedangkan kita mengaku cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mudahnya meninggalkan sholat hanya gara-gara sakit, hanya gara-gara sedang bepergian jauh, hanya gara-gara lokasi masjid yang jauh dan semisalnya. Bahkan dalam hal-hal sesepele bagi orang sekalipun, kalau itu perintah Nabi kita laksanakan. Kata Nabi SAW, akhul liha, biarkanlah jenggot. Maka sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi, kita pelihara jenggot. Itu bentuk cinta Nabi SAW. Ketika Nabi SAW irfa saubak, angkat pakaian bawahmu, angkat celanamu, jangan sampai di bawah mata kaki. Cinta kita kepada Nabi SAW melaksanakan demikian, meskipun kita dicela oleh orang-orang sebagai orang yang radikal, orang yang kebanjiran, yang pelihara jenggot dibilang kambing, kita nggak peduli. Bukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan belajar ilmu agama, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kita belajar, datang duduk di majelis ilmu, dan alhamdulillah di masjid Baitul Jannah ini setiap Ahad malam Senin ada pengajian, duduk di sini. Buktikan cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika itu Nabi SAW mengatakan kita untuk semangat untuk bersedekah, semangat untuk baca Al-Quran. Semua amalan-amalan yang Nabi tuntunkan kita laksanakan. Itulah sejauh cinta kita kepada Nabi SAW. Memperbanyak ingat beliau, baca biografi beliau, belajar sejarah Nabi beliau. Kita pintar menyebutkan artis-artis beserta anak istrinya. Kita pintar menyebutkan anime, menyebutkan kartun, menyebutkan pemain-pemain film drama Korea. Akan tetapi kita nggak tahu nama istri Nabi, nama orang tua Nabi, nama anak-anak Nabi. Cinta seperti apa ini? Sedangkan orang yang cinta akan selalu mengingat, mempelajari sabda-sabda beliau, hadis-hadis Nabi. Pernahkah kita membaca hadis-hadis Nabi sampai selesai? Arba'in Nawawi yang sedikit, yang hanya 42 hadis. Begitu juga yang disampaikan oleh beliau Al-Quran, kalamullah, yang beliau sampaikan berapa halaman kita baca setiap harinya. Katanya kita cinta kepada Nabi SAW. Maka marilah kita buktikan cinta kita kepada beliau dengan cara menegakkan sunnah beliau, dengan cara belajar ilmu agama yang benar, agar tahu apa saja perintah beliau untuk kita kerjakan dan tahu larangan beliau untuk kita tinggalkan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu bukan hanya perayaan sekali setahun. Cinta itu adalah bukti sepanjang hidup kita. Setiap hari kita buktikan cinta kita kepada Nabi SAW dengan mulailah untuk salat, jaga salat ke masjid berjamaah bagi laki-laki, dengan cara belajar ilmu agama. Duduk setiap malam Senin kemari saya mengundang semua jamaah sekalian, kita ramaikan majelis ilmu di tempat kita ini, di Anak Petai ini. Semoga Allah berkahi kelurahan ini, kota kita Prabu Muli, dengan cara kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belajar Al-Quran bagi yang belum bisa, buktikan cinta kita kepada Nabi SAW. Kita keluarkan harta kita untuk kemaslahatan dakwah, kemaslahatan kaum muslimin sebagai bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita akhir yang indah, bertemu dengan Nabi SAW. Seorang ulama bertanya, apa keindahan surga? Sebutkan satu saja keindahan surga. Beliau mengatakan, di dalamnya ada Rasulullah SAW. Di antara nikmat yang besar berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah dan juga melihat wajah Nabi SAW. Maka buktikan sekarang, mumpung kita masih hidup, bapak-bapak, teman-teman, adik-adik sekalian, tidak ada yang menjamin kita berusia panjang. Detik ini, hari ini, kita adalah idaman ratusan ribuan jutaan manusia di alam kubur. Mereka pengen kembali ke dunia. Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku pengen beramal soleh. Mereka pengen kembali ke dunia, orang-orang di alam kubur sana. Mereka pengen dengar sholat Jumat khutbah meskipun cuma 15 menit. Mereka pengen sedekah meskipun cuma 10.000 rupiah. Mereka pengen membaca Quran meskipun cuma 1 halaman. Sedangkan kita tertawa-tawa sekarang. Sampai kematian datang, maka kita akan baru mengerti dan menyadari betapa pentingnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum penyelesaian terlambat. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya kematian hanya orang-orang yang tua, anak-anak muda. Banyak yang lebih mendahului orang-orang tua meninggal dalam keadaan mereka sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada fitrah kita seorang hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika Allah mewafatkan kita dalam keadaan kita benar-benar mencintai Nabi SAW, bukan cuma sekadar omongan, tapi sebagai bukti kita mengikuti Nabi SAW dalam segala aspek kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa ya muqallibal qulub sarif qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Aqimussalah.